Mungkin Anda pernah mendengar nama Ibnu Sirin. Dalam keilmuan Islam, nama Ibnu Sirin sangat familiar. Ia bernama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Sirin al-Bashri. Ia lahir pada tahun 33 Hijriah atau 653 Masehi dan meninggal pada tahun 110 Hijriah atau 729 Masehi. Ibnu Sirin merupakan seorang ulama, ahli fikih, perawi hadis, dan terkenal sebagai ahli tafsir mimpi. Ia adalah golongan tabi'in yang tinggal di Basrah. Nah, itulah segelumit informasi tentang sosok Ibnu Sirin. Sekali lagi, ia adalah seorang ahli takwil atau tafsir mimpi. Sebagai ahli tafsir mimpi, pada video ini saya ingin mengutip pendapat-pendapatnya seputar mimpi ular. Anda tentu pernah bermimpi melihat, bertemu, atau bahkan membunuh ular. Kira-kira apa makna dari mimpi tersebut? Selama ini, di dalam keyakinan masyarakat, mimpi ular sering dihubung-hubungkan dengan masalah asmara, nasib sial, dan lain sebagainya. Apakah itu benar? Silahkan simak penjelasan Ibnu Sirin tentang arti mimpi ular dalam video berikut ini. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel Klinik TV. Dan bagi Anda yang belum mensubscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan update video-video terbaru dari Klinik TV. Untuk diketahui, dalam ajaran Islam, mimpi digunakan sebagai pengukur kadar kejujuran seseorang. Semakin jujur seseorang dalam kehidupan sehari-harinya, maka semakin benar mimpi dalam tidurnya. Intinya, mimpi yang dialami oleh orang jujur bisa dikatakan sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi yang cukup panjang. Apabila telah dekat waktunya, hampir saja mimpi orang yang beriman tidak akan berdusta. Yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur ucapannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, Tabrani, dan Hakim. Pertama, jika Anda bermimpi bertemu ular yang sangat besar dalam mimpi Anda, sedangkan Anda tidak takut menghadapinya, maka ditafsirkan Anda akan memperoleh kekuatan dan kekuasaan. Mungkin Anda pernah bermimpi memasukkan ular ke dalam rumah Anda. Nah, makna dari mimpi ini adalah akan ada musuh yang ingin berbuat buruk kepada Anda. Jadi waspadalah. Akan tetapi, jika ular yang masuk ke dalam rumah itu berhasil ditangkap kembali, maka Anda akan memperoleh keuntungan dari orang yang ingin berbuat jahat kepada Anda tersebut. Hal ini menurut Ibnu Sirin sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Thaha ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Quran Surat Thaha ayat 21. Ketiga, jika Anda bermimpi melihat ular yang berukuran kecil tiba-tiba keluar dari saluran kencing Anda, ini bermakna menurut Ibnu Sirin adalah Anda akan dikaruniai seorang anak. Jadi, berdoalah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar makna tersebut menjadi kenyataan. Jika Anda bermimpi memukul ular dan memotong-motongnya menjadi 3 bagian, maka dalam kehidupan nyata Anda akan menceraikan istri bagi yang sudah menikah sebanyak 3 kali. Jadi mimpi ini ditafsirkan sebagai peristiwa talak 3. Kemudian bagi Anda yang belum menikah, tetapi Anda pernah bermimpi membunuh seekor ular, maka mimpi tersebut menandakan bahwa Anda akan menikahi seorang perempuan. Dikisahkan bahwa Ibnu Sirin pernah ditanya tentang seseorang yang bermimpi tentang ular yang dilihat dalam mimpinya. Si A berkata, aku bermimpi melihat seekor ular yang berlari dan aku mengikutinya. Lalu ia masuk ke dalam lubangnya. Saat itu aku tengah memegang seekor, lalu aku menutup lubang tersebut dengan skop. Ibnu Sirin berkata, apakah kamu sedang melamar seorang perempuan? Ia menjawab, benar. Maka Ibnu Sirin berkata, sebentar lagi engkau akan menikahinya dan memperoleh warisan darinya.
Dan benar, si A itu pada akhirnya menikahi seorang perempuan dan tidak lama kemudian perempuan itu meninggal dunia serta meninggalkan warisan yang sangat banyak sekali. Demikianlah penjelasan Ibnu Sirin mengenai mimpi ular. Perlu diketahui, walaupun Ibnu Sirin sangat ahli dalam menafsirkan mimpi, tetapi ada kalanya ia salah dalam memberikan penafsiran terhadap sebuah mimpi. Bisa jadi penafsirannya berbeda dengan penafsiran ulama lain, atau bisa pula ular yang sama di dalam mimpi orang yang berbeda memiliki makna yang berbeda dan tidak bisa digeneralisir sedemikian rupa. Jadi, jangan sepenuhnya percaya terhadap mimpi karena sesungguhnya segala sesuatu pasti terjadi hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah berdoa karena tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Dan perbanyaklah bersedekah karena tidak ada yang bisa mendahului musibah kecuali sedekah.